paham itu loh. Cukup. Tanya-tanya Oh, pendusta kau. Contoh misalnya ya Bang ya, dalam kehidupan Udah. itu kan dengar dulu Bang, saya jelaskan kan Abang dari tadi bertanya, kasih saya kesempatan itu loh. Saya menjelaskan. Contoh. Gini ya Bang ya. Contoh. Kita umat ini saya kasih contoh aja ya Bang ya, biar Abang paham. Contoh aja. Manusia itu kan tubuh yang terlihat itu kan tubuhnya. Abang kalau mau dengar dulu menjelaskan kepada abang Cen, kau diam, Cen. itu. Hormati orang Diam lagi dulu. menjelaskan diskusi. kepada kami. Dengar dulu. Cen, diam. Dengar dulu. Contoh misalnya ya Bang ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh biar Abang paham. Manusia Sebelum abang menceritakan kan diam dulu kau. pertanyaannya abang-abang mereka yang tertawa ini yang bertanya kepada abang Luga. Cen, jangan kau potong-potong. Orang Diam lagi dulu. menjelaskan. Diam dulu. Contoh manusia. Contoh sederhana ya Bang ya, manusia. Dalam diri manusia yang terlihat itu adalah tubuhnya. Rohnya tidak kelihatan manusia itu. Perasaannya nggak kelihatan, pikirannya nggak kelihatan. Kelihatan itu. Dengar dulu. Roh Kudus itu nampak dalam rupa merpati. Pertanyaannya rupa merpati itu laki-laki atau perempuan, itu pertanyaan Bang Luga. Aduh, kalian nggak paham ini maksud saya tadi. Kenapa saya? Bang Barokah, Paham nggak Bang Barokah, gini, bentar, Kalian itu nggak paham. Makanya ngomong ngotot loh. Saya jelaskan nggak mau. Ya, ini sekarang penjelasan di antara dua pemahaman antara sesama Kristen untuk menghasilkan satu pemahaman. Jadi itu menurut imam mereka, Bang Barokah tidak bisa mengikuti imam Bang Barokah, nggak bisa. Kenapa? Bang Barokah dengan Batopan ini beda keimanan. Sementara Bang Luga dengan Batopan itu satu keimanan, gitu Bang. Jadi abang nggak boleh masuk. Dengar dulu ya, saya jelaskan ya Bang. Saya jelaskan. Makanya jangan dipotong itu loh. Contoh, Jangan kelamaan, lama kali kau ngomong. Contoh. Bagaimana saya mau ngomong ini orang potong-potong terus ini bagaimana? Dengar dulu, santai. Diskusi itu harus santai, santun, begitu loh. Supaya orang juga mendengar, berkomentar juga bagus. Begini, contoh yang terwujud dalam diri manusia itu kan tubuh. Pikirannya nggak terwujud, perasaannya nggak terwujud, rohnya nggak terwujud. Bagaimana bisa terwujud? Ketika isi pikirannya menciptakan segala sesuatu. Contoh, dia bikin kursi, hasil dari pikiran itu baru kelihatan. Sama dengan Roh Kudus itu Bang. Roh Kudus itu masuk dalam diri manusia, menuntun diri manusia. Ketika contoh Roh Kudus masuk dalam diri saya sebagai orang Kristen. Roh Kudus menuntun saya menciptakan yang baik, saya membantu orang, saya mengasihi orang lain, saya mengasihi orang yang Roh Kudus itu Pak tidak bisa bilang bahwa dia betina, dia jantan, dia laki-laki, dia perempuan. Enggak ada itu ajaran gitu. Udah cukup. Makanya jangan kelamaan. Udah cukup. Udah cukup. Tolong moderator tolong suruh dia diam. Udah cukup itu, udah kepanjangan itu. Iya, ya, kamu sekarang diam ya. Iya. Makanya begini. Udah cukup. Sekarang saya bicara ya. Kamu sebentar dulu Bang, biar saya jawab dulu nanti Abang ya. Jadi apa yang apa oleh si Taufan itu adalah bohong. Apa saya bilang bohong? Karena dalam kitab Kejadian 7 Tuhan itu udah bahwa bentuk dan rupanya itu adalah laki dan perempuan. Kejadian 1 ada 7. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Berarti bentuk dari Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Makanya diciptakan perempuan karena memang itu adalah gambar Tuhan. Tiba-tiba manusia sesat ini mengatakan Tuhan tidak berwujud, Tuhan tidak bergender. Sementara Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Lah perempuan itu gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan itu ada yang perempuan, yaitu Roh Kudus. Makanya kau bilang kamu tuh babu gereja. Mending kau mati aja sama masuk neraka kau tidak ngerti. Silakan, cukup. Dengar, babu gereja kau di sini ngajarin orang. Dengar dulu saya ngomong. Kau tahu Adam dan Hawa itu diciptakan, kau dengar. Adam dan Hawa itu diciptakan dari debu tanah. Kau dengar sama saya jelaskan. Menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Berarti gambar Allah itu nggak usah kau dengar. Itu waktu saya. Sekarang kita menjelaskan Bang. Udah kau. Bang tahu yang bagus lah, jangan ajar kau. Gitu loh.
kamu kan saya yang ngotot. bilang Kejadian 1 ayat 27 perempuan itu gambar Allah. Tuhan Kita yang bicara bicara. Roh Kudus tadi. Iya, Tadi kan Roh kamu Kudus tanya itu sama Tuhan. Bang Taufan, kau dengar? Kalau yang sudah baru dibilang, kebodohan. Nggak ada Sudah bedanya dibilang. di penjelasan. Perempuan itu gambarnya Tuhan di Kejadian 1 ayat 27. Iya, Kau bilang iya. Roh Kudus tidak Benar. bergender. Dengar Jangan mulu itu aja kau ngomongin. Jangan sampai kau ini hanya Sudah, turun kau, turun kau. saja orang Kristen. Turun kau, turun. Kau goblok Turun. makanya, goblok kau. Kamu turun. Apanya Tidak tahu yang apa-apa apa-apa tapi kau. ngotot. Nggak punya tahu apa-apa tapi ngotot. Gimana kau? Babu gereja Mana, kau. kalau aku nggak tahu apa-apa, kenapa aku harus ngotot? Aku Dengar, tanya dong. tadi kan makanya dengar. Tadi kan Dengar. apa? Dengar dulu. Tadi kan dia bilang Makanya saya bilang kalau Bapaknya udah laki-laki. Contoh, Masih lalu perempuannya mana? kalau abang Roh Kudus tidak Makanya. bergender. menyerang kau kepada yang abang pendusta Luka. goblok. Sudah. Penyembah patung kau. Kau yang penyembah Nggak patung, jelas, cium-cium nggak jelas patung, sekali kau lempar-lempar ini. patung kau. Maksud dengar. maksud saya, dengar. maksud Dengar, saya dengar kalau dulu, Bang. kau sebagai orang Kristen, kau mendengarkan pertanyaan dari Abang Baroka sama Yufri. Itulah yang Pertanyaannya dijelaskan. itu, bukan kau menyerang kepada Abang Luga. Pertanyaannya Aku itu, diam, Aku diam dari semuanya tadi. sama, Kok Bang. aku pula kau bawa-bawa Cen. pertanyaan. Dengar dulu bang, santai, kalem. Kan begini, tadi kan Bang Luga bilang Roh Kudus. Dia ngomong Roh Kudus laki-laki atau perempuan. Konteksnya Roh Kudus, gitu loh. Sedangkan dalam masa penciptaan di kejadian. Iya bang, Dengar dulu. saya tahu. Tapi dalam dengar pemahaman dulu, kita itu, tolong. kita harus memahami itu bang. Kalau kita sebagai orang Kristen. Namanya tolong. ini udah jadi babu gereja. Apa Udah babu lagi gereja. kau maki-maki ini? Apa salahnya kau maki-maki dengan saya ini? Apa salah saya apa? Siapa yang maki kau? Kau ini. Hei. Moderator ganti aja topik ini. Biar seru lagi. Tidak ada yang maki. Turunin. Udah. Hei, tidak Turunin ada aja, turunin. Penakut. Ya sebentar. Dari tadi baik-baik. Tunggu sebentar. Marilah kita bersaudara. Bentar. Jadi kayak pasar. Sesama Kristen nggak bisa damai. Mana kerendahan hati kalian? Ya reda Mana kerendahan hati kalian? Reda hati kami tadi itu sudah menyampaikan dengan tenang, tapi karena ada Biarkan Bang Taufan sama Bang Luga. Iya, Kan dia diam. sebenarnya Moderator, saya diam, diam Bang Luga aja Moderator. sebenarnya. Udah, Tapi sebentar, Cen sebentar. ikut. Sebentar. Bang Luga. Ya, sebentar. Saya kan sama Bang Gini loh. Luga, tapi Cen Ya. ikut itu loh. Santai Oh. aja. Kita ini maksud kan saya ada itu yang abang Roka sama abang Yufri ini buatkan satu pertanyaan itu membutuhkan penjelasan dari kita orang Kristen. Kenapa Iya. kau menjelaskan kepada abang Luga? Kan nggak masuk akal. aduh bagaimana ini? Tadi permasalahannya Gini, Cek. Bang Taufan Gini, tidak mau sebentar, terima sebentar, pernyataan sebentar, Roh sebentar. Kudus Bang Luga. Kan gitu. Betul, Makanya Bang betul. Taufan bingung. Cen, Bukan begitu. Cen. Taufan ini kerasukan setan, makanya dia nggak bisa menerima kebenaran. abang bahasamu itu loh yang bikin gaduh. Bahasamu itu gak Hanya kayak itu, begitu. Pak. Gak mungkin gaduh sebenarnya. Moderator. Lebih bagusnya ganti aja ini topiknya ini. Ganti aja ini. Si Taufan suruh turun aja dulu. Taufan turun aja dulu kau. Supaya bahasanya jangan melebihi Cen, apa itu berisik. Yang berisik itu yang harus dikeluarkan, yang tidak berbobot. Kau yang Gitu kau yang loh. bikin kacau di room ini. Kau yang bikin kacau. Ditanya apa? Sudah dari tadi sudah baik-baik. Kau sungguh nekat sekali, saudara-saudara. Hold on. Tuhan Santai, Yesus santai. mengajarkan kita untuk tidak boleh bermusuhan. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Siap komandan. Betul. Siap. Bang Santai. Gini ya. Oke gini ya. Itu loh. Oke gini Bang Daniel sama Cen. Gini ya. Bang Taufan, apa yang dikatakan Bang Taufan itu iman Bang Taufan. Sepakat Bang Taufan? Siap. Bang Luga menjelaskan pengalaman spiritual Bang Luga. Sepakat Bang Luga?
pengalaman spiritual ada ayatnya Kejadian 1 ayat 27. Nah. Ada dalilnya. Iya. Oke. Ya. Bang Tovan dan Bang Luga silakan berdiskusi, tetapi santun, jangan saling menghujat. Lalu Siap. Oke, saya ulang lagi ya. Nah, Oh, diam, Cen. Ya, ya, Chen dia. Nah, Daniel kamu. Jadi gini ya, saya ulang lagi ya. kita bersaudara Iya. dalam Yesus. Dulu, jadi gini ya. Saudara. Ya Daniel, Daniel. Lanjut. Oke, saya ulang ya. Tadi Bang Tovan mengatakan Roh Kudus tidak bergender, ya, tidak ada gendernya, tidak ada bentuknya. Tapi kalau Allah Bapa ada gendernya, namanya juga bapak-bapak, laki-laki. Jadi di antara Tritunggal ini cuma satu yang dihina, boleh bergender laki-laki. Kalau bapak bisa bergender laki-laki karena kan bapak-bapak kami yang di sorga. Jadi memang si Topan ini memang ada roh merendahkan perempuan, makanya ada lagunya dahulu wanita selalu dihina oleh pria. Jadi memang roh menghina perempuan ada kuat di dalam si Taufan ini karena dia tidak suka Roh Kudus itu perempuan. Maunya dia Roh Kudus itu gentayangan aja, bila perlu nggak berbentuk aja. Jadi kalau Allah Bapa ada belum kamu diam dulu. Kalau Bapa kan laki-laki, kalau anak laki-laki juga. Tapi kata si Taufan ini nggak ada mamanya Yesus. Jadi Yesus itu Siapa bilang dengan nggak ada Bapa mamanya ini Yesus? juga. Siapa bilang Maria ada itu- mamanya Yesus? Siapa Maria bilang itu ada mamanya ciptaan. Maria itu manusia ciptaan. Iya, siapa yang bilang mama Yesus gak ada? Siapa yang bilang Oke, sekarang saya tanya, sebelum Maria diciptakan siapa mamanya Yesus? Sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya? A E O A E O A E O A I A U. Siapa Apa, orang siapa? ini nih? Weh. Siapa? Ya, siapa Santai, mamanya? santai. Sebelum Maria diciptakan di bumi ini siapa mamanya Yesus? Kan Yesus sudah ada sebelum dia dijadikan. Siapa mamanya? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Jawab pertanyaan saya, jangan kau Iya, makanya kau diam, menjelaskan. saya jelaskan. Diam, saya jelaskan. Ih, manusia babi ini. Dalam Yesus kita. Diam dulu. Diam. Diam dulu. Siapa mamanya Yesus ketika Iya, dia diciptakan? diam dulu. Ya, siapa? Moderator. Silakan jawab. Weh, Chen, diam dulu. Saya mau jelaskan. dulu. Kau diam dulu. Dengar, Kau diam begini. dulu. Kan tadi katanya begini. Saya jelaskan, kalau saya kita, jelaskan. Bang, kau diam dulu. Kalau kita, kita Kau ini ngotot betul bodoh tapi kau ngotot. diam dulu, bukan bodoh ini, kau diam dulu. Namanya kalau kita seorang Kristen, Orang buta menuntut diam orang buta, dulu. keduanya akan jatuh ke lubang. Ingat kau itu. diam dulu. Ini masalahnya kita di media sosial. Ini yang banyak yang nonton ini. Kenapa kau bisa? Dalam Kenapa Yesus kalian saling kita menyalahkan begini bersaudara. tentang Bible kita? Dalam Yesus. Diam, bro, Daniel, diam. Saya menyesal. Saya menyesal betul bisa gabung tadi di grup ngawur begini. Ya kalau kau menyesal turun saja kau. Iya, cocoknya kamu Mas kamu Dengar. hidup lonte. Dengar dulu. Enggak boleh. Enggak boleh Dengar menghujat dulu. Hei, pribadi. teman-teman kita ketawain kita di bawah sini gara-gara kalian. Tidak ada. Kami ini Yesus dengan mamanya, mendukung. dengan bapaknya. Tidak, Pasti kami gini, ada Cen. terbawa Daniel, saudara-saudara jangan kita yang di bawah. Weh, Makanya weh. jangan wajar. Bang Topan punya iman yang tidak mau disesatkan. Sepakat, Bang Topan? Dengar ya siap. Dengar Bang dulu. Topan Weh. tidak ingin imannya disesatkan menurut Bang Topan. Sepakat, Bang Topan? semua harus Kasih turun sama mereka yang ribut itu. Abang Luga, Cen, diam kalau Daniel. Cen, Abang Daniel Luga, diam. Abang Luga. Iya, iya. Abang Luga, menjelaskan tolong, menjelaskan jangan menjelaskan lagi pengalaman tentang spiritual Bang Luga. kita tahu kan Sepakat? ini. Jangan tanggapi lagi. Kalian dengar. Di mana Diskusi salah yang kami? dengar dulu, Di mana Bang. salah kami? Santai dulu, Oh, kan dengar memang dulu. babu gereja. Namanya juga udah babu. Dengar dulu. Siap. Di mana-mana itu ya begini, di mana-mana itu kalau roomnya bagus, diskusinya bagus, pasti penonton yang komentar juga. Itulah makanya aku Jadi kalian itu jangan terlalu Makanya ribut aku kayak butuh gimana. itu. Akhirnya ngambang ini diskusinya gitu loh. Jackson Makanya kenapa nonton maksud- Bang Jackson naik Bang Jackson. maksudnya kau menjelaskan Bang yang Jackson, baik kepada karena ada- teman-teman kita yang ada di dalam Bang ini. Jackson. Jangan kau Bang menyerang Jackson seperti yang itu. yang Tidak benar itu kau. yang bicara saya sering. Jack Bang Topan dan Bang Luga, kami menyediakan tempat, ya kan? Oke, Jangan saya ulang lagi ya. Bang Topan, Sudah, jangan sambung-sambung Ya, lagi. siap. Jangan ada yang sambung Siap. suara lagi. Diam sudah. Diam sudah. siap. Makin Ya, sambung-sambung. oke, makin saya ulang ribut. lagi ya. Jadi, Bang. Sudah saya sudah tahu. Jangan Ini ulang-ulang memang terus. saya perhatikan si Topan ini adalah Tolong kasih Pembenci Bang ras Jackson perempuan. kita. Iya, Dengan hormat. Oh. cirat perempuan. Lama-lama cucunya mau kupotong ini.
Karena dulu. Luka nggak boleh kayak gitu Luka. kan lama-lama titiknya si Taufan ini mau saya potong. Gak. Luka nggak boleh Jangan gitu. ngomong Luka. begitu, Nggak boleh. santai dulu. Sopan lah. Santai. Kalau mau room ini ramai, jangan begitu. Jangan begitu. Iya, terus Bang Topan, kita terus kan tuan saling menghargai perempuan yang mana? Bang Tuan laki-laki ada nggak? Kristen itu di dalam Dengar dulu. Kristen itu bebas bereksekusi Bang. Gak boleh memaksakan pendapat abang lalu anda paksakan pada Bang Luka. Bang Luka juga sama, gak boleh memaksakan, saling menghormati pendapat masing-masing. Tapi dia meniadakan tuan perempuan. Dengar dulu. Tuan laki-laki aja yang dipuja-puja sama dia. Dengar dulu. Tuan Tadi perempuan kan kalian dihina pengen sama saya dia. jawab. Pengen saya jawab. Diskusi. Aduh, bagaimana itu? Begini. Teman-teman semua yang nonton, semua yang komentar begini. Saya Taufan Tamoli Bisora, saya beragama Kristen. Dan apapun yang dikatakan oleh Bang Luga adalah perkataan yang sama sekali tidak benar. Dengar, saya jelaskan. Dalam masa penciptaan itu, Adam dan Hawa, itu mutlak. Tidak ada agama manapun. Teman-teman, ini pelanggaran lagi nih. Aduh, sebentar dulu ya. Oke, jadi sekali lagi gini ya. Kalau misalnya lu belum bisa mengalahkan dan menjawab pertanyaan gua dengan baik, nanti lu giliran disuruh. Sudah ini, lanjutkan tadi Ya, yang itu. hati-hati kalau ngomong. Oke, gue lanjutin ya, kasihan gua malu mempermainkan ini kayak jago debat aja, kayak Halo, Zakir Bang. Naik aja. Udah gak usah baper, udah lanjutin aja. Kopi. Oke. Ini ngapain lagi naik nih si Ucok satu ini? Aduh, udah turun naik lagi. Tidak dulu, Gan. Kenapa lagi si Taufan ini naik? Kamu ngapain lagi kamu naik? Bukannya kamu udah Silakan Bang. istirahat? Nah, gini loh. Saya kan kebetulan makin banyak kawan kan makin bagus. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Si hai lah begitu. Oke. Saya ulang siap. ya. Santai, yang penting Saya santai Bang, yang penting Oke, santai. Oke. Karena kita satu putra putri Ibu Pertiwi. Betul. Jadi gini ya. Memang ajaran ini sudah ada di abad kedua. Ini kan gereja yang berkuasa itu gereja Katolik. Maka pengajaran tentang Roh Kudus adalah ibu itu disingkirkan, dibakar buku-bukunya, dianiaya di abad kedua dan di abad ketiga. Nah, tapi kalau memang dari Tuhan itu tidak akan bisa dilenyapkan. Nah, sekarang Tuhan memakai saya untuk membangkitkan ajaran yang sempurna ini, ya kan? Nah, saya sudah berdialog dengan orang Islam. Siapa mamanya Yesus? Jawabnya Maria. Aku bilang salah, namanya Roh Kudus. Jadi Islam sebenarnya bagi saya udah kalah. Makanya saya mencoba membuang-buang waktu saya kepada teman-teman Kristen, ibarat kata di sparring, ya kan? Kalau Islam di mata saya udah nggak ada lagi. Siap. Orang saya tanya mamanya Yesus, jawabnya Maria. Bagi saya itu udah, lo tidur aja, mending lo kembali lagi ke pekerjaan semula, jualan bajigur, jualan cilok. Jangan lagi jadi guru agama. Biarkan saya yang menjadi guru buat kalian. Buat Iya menghibur kan? nggak apa-apa Bang Luka, menghibur Sudah. Nah, ya memang kalau kita udah menang, kerjanya memang menghibur orang. Namanya juga udah menang. Gak mungkin orang kalah menghibur. Betul nggak? Orang kalah itu kerjanya menangis, sedih, lama-lama masuk neraka. Nah, kenapa saya kerja Kita saya baru lucu? sadar gitu. Setelah Bang Sri Sunat mengatakan bahwa Bang Luka adalah mainan bagi kami. Bukan mainan, kalian itu lucu-lucuan buat saya. Terbalik, kamu yang mainan buat saya. Makanya saya ketawa mulu kerjanya. Abang Duga, minta maaf. Saya mau tanya. Oke. Saya mau tanya, minta maaf. Iya. Abang Duga, keyakinannya apa sekarang agamanya? Saya Kristen, saya dari Gereja Bethel Indonesia, gereja terbesar di Indonesia. Itu Gereja Bethel, gereja karismatik, itu gereja saya. Iya. Nah, terus masalahnya apa lagi? Tadi bukan masalah. Begini Bang, Abang kan tadi sempat singgung Katolik. Saya kan Kristen Protestan. Kalau Abang mau bicara tentang Katolik, nanti kalau ada teman-teman dari Katolik mungkin baru sinkron. Tapi kalau Oke. di iman saya, di agama saya Kristen Protestan, Ya. itu begini Bang. Kalau di iman saya itu Kristen Protestan itu Ibu Yesus itu mutlak bahwa adalah Maria. Maria. Iya, benar. Sabar dulu Bang. Iya, sabar dulu Bang. Manusia suci ya Bang ya, Bang Taufan ya. Biar saya jelaskan sedikit nanti mau dipotong nggak masalah. Yang penting biarkan dulu saya bicara. Ya udah lanjut Bang Topan, lanjut. Bang Luga gak usah potong dulu.
Lanjut Bang Topan, mana suaranya? Mana suara Bang Topan? Jaring menjadi jaringan. Bang Topan. Tapi kalau misalnya saya dikatakan hanya jadi barang-barang buat mainan, maka saya tidak akan berhenti menyiksa kalian. Saya akan siksa terus sampai dunia kiamat. Udahlah, itu Bang Luga tadi abang. Juga. Ya udah. Lagian kan saya kan tadi kan tujuan utama mau berdebat dengan Islam, dialihkan kepada Kristen. Kenapa? Karena memang takut. Nggak mungkin dialihkan kalau nggak takut. Kalau nggak takut lah hadapi sendiri. Coba hadapi. Begini. Nah, kita ulangi lagi begini, coba. Bang Luga. Izin silakan. Bang Luga ya. Ya. Takutnya begini, mereka yang Kristen-Kristen ini juga tidak paham ada tujuan pendirian sinode baru dari Bang Luga. Itu Bang Luga harus mempersiapkan diri. Artinya begini, coba Abang Luga lemparkan ya satu gagasan bahwa Bang Luga ingin mendirikan satu sinode gitu. Betul kan? Betul. Ada planning gagasan Bang Luga kan? Betul. Nah, artinya apakah mereka paham atau mau menerima gagasan Bang Luga ini? Kalau kami Muslim mungkin ya tidak masalah. Kenapa? Tidak menyangkut dengan iman kami kan? Tetapi ini resikonya Bang Luga dengan sesama Kristen. Nah, itu harus Bang Luga Bang, begini Bang untuk ya. mulai dari sekarang. Siap. Gini. Kalau masalah perbedaan itu udah biasa Bang. Karismatik dengan Protestan juga beda. Ya, Protestan dengan Katolik juga beda. Jadi, siapa yang lebih kuat narik-narik jemaat, ya dialah pemenangnya. Kalau memang dia jago narik jemaat, ya kuras jemaat saya ke jemaat kau, sehingga saya tidak punya jemaat, akhirnya saya jadi gembel lagi. Pertanyaannya, apakah kau mampu? Ya, apakah kau mampu mengurus jemaat saya? Yang Nah, jadi masalah itu dia. selama ini, kalau secara nama besar saya lebih terkenal dari seluruh apologet yang ada di Indonesia ini. Ya, saya udah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Nanti bulan Juni saya pasti saya hadapi Zakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno. Ada nggak yang datang dari apologet menghadapi Zakir Naik nanti? Nah, kalau nggak ada, mending diam. Sekarang siapa yang berkuasa? Dia yang menguasai, dia yang memperbabu manusia. Kalau saya berkuasa, semua kalian saya jadikan babu. Iya kan? Iya dong. Tapi kalau kalian Iya, berkuasa, jelas. jadikan saya babu. Saya juga siap dijadikan babu kalau kalian berkuasa. Tapi kalau kalian nggak berkuasa, ya silakan kalian jadi babu. Kan gitu ajanya. Siap Bang Luga, siap. Saya siap jadi babu asal dapat tunjangan 1 triliun nggak masalah buat. Tapi kalau dia 1 triliun, dia bikin Bang Luga itu kan lagi menjalankan Bible-nya, lagi menjalankan amanah dari Bible itu. Bible kan ada dikatakan seperti itu juga itu. Tapi ini masalahnya Jadikan begini loh. segala bangsa muridku. Tantangan besar maksudnya gini, Bang Luga. Bang Luga ya punya gagasan mendirikan satu sinode. Itu kan artinya satu gagasan besar itu. Ya kan? Terutama tantangannya yang seiman Bang Luga itu kayak Bang Tovan tadi. Itu berat kalau saya bilang. Kita nggak usah lari Begini, ke Bang. yang lain. Silakan. Begini Bang Silakan. ya. Silakan. Bagi saya ya, dari Muslim menurut saya nggak ada perlawanan mengenai masalah Roh Kudus Ibu. Kenapa saya bilang nggak ada perlawanan? Ya karena memang kalian tidak bisa membantahnya dengan dalil Alkitab. Kecuali kalian pakai dalil Al-Quran, ya namanya bukan berdebat. Jatuhnya menjalankan agama masing-masing, betul nggak? Tapi kalau kita sudah masuk dunia perdebatan, kalian harus bantah saya melalui dalil Alkitab. Kalau kalian nggak Oke, bisa saya bantah saya bantah. melalui dalil Saya Alkitab, kalian akan saya jadikan babu, itu doang. Baik, saya bantah ya. Kalau kalian sampaikan ayat Al-Quran, ya namanya menjalankan agama masing-masing, jangan masuk dunia debat. Oke, Nanti saya tinggal mencoba jemaatnya aja membantah kita ya, kuras. Pak, ya. Silakan bantah. Oke. Roh Kudus itu di dalam kekristenan itu nampak dalam rupa merpati, ya kan? Merpati, burung merpati itu ada 2 gender Bang Luga, secara normalnya ya, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika ditanya apakah Roh Kudus itu gendernya laki-laki perempuan, ya 2, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Tetapi kalau Roh Kudus itu hanya 1, ya kita tidak tahu juga, karena tidak pernah mengecek jenis kelaminnya burung merpati ketika nampak di Sungai Yordan. Berapa kalikah burung merpati itu nampak? Kan cuma 1 kali. Oke. Saya sudah pelajari bantahan Anda. Sorry ya, bantahan Anda terlalu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Nggak ada harganya sama sekali. Jadi saya tidak perlu menjawabnya. Saya pikir bantahan Anda akan luar biasa, ternyata enggak tuh. Lebih baik si Tovan yang ngomong daripada Anda. Jadi Anda sebagai Muslim ngebantahnya begitu bagi saya nggak ada artinya. Anda kan
harusnya Anda mainkan depan. harusnya Anda mengatakan seperti ini. Menurut Kejadian 1 ayat 27, dikatakan di situ ada laki-laki dan perempuan. Saya mau paksakan itu laki-laki sama laki-laki. Saya mau ciptakan ayat baru bahwa itu laki-laki dengan laki-laki. Baru kau kuat. Kau harus rubah ayat baru kau kuat. Dan kalau kau merubah ayat pun resikonya ngeri. Kau bisa tembak mati kau. Jadi kau bantah cuma seperti itu aja. Jadi menurut saya sangat hina. Lebih baik kau nggak ngomong. Silakan yang Kristen aja, nggak ada bantahan yang ngeri. Makanya saya bilang Islam nggak bisa bantah itu. Islam cuma bisa bantah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Yesus adalah utusan. Berdoa kepada Bapa. Gitu-gitu aja bantahan lu, nggak ada yang serem. Zakir naik kan begitu bantahnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus utus, Yesus nabi. Gitu-gitu aja. Nggak ada yang serem bantahannya. Ya, kan itu juga dari zaman 20 tahun juga gue udah hafal itu. Gue kira bikin suatu penemuan baru, membantah Roh Kudus sama perempuan. Oke, bantah lagi, boleh? Silakan. Ketika pada mulanya di Kejadian 1 itu namanya adalah Elohim, ya kan? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, itu belum ada gendernya, belum disebut sebagai Bapa. Nah, kapan Elohim disebut sebagai Bapa? Ketika punya anak-anak. Nah, anak-anak siapa ini? Kalau anak-anak Tuhan itu manusia itu anak-anak Tuhan, malaikat anak-anak Tuhan. Maka sebenarnya anak-anak Tuhan semua manusia itu. Nah, ketika disebut Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ya itu kan manusia laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam kekristenan Abang itu laki-laki dan perempuan. Tentu berarti Bapak kalau sesuai dengan gambar berarti Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Iya, dasarnya itu. Ya. Itu Tapi yang kalau bantah. menurut Islam, karena Abang mungkin nggak percaya dengan Al-Quran, jadi Tuhan itu Esa. Ya kan saya bilang Bang, begini Bang, kalau Abang sudah ngomong Islam, kita nggak perlu berdebat lagi. Tidak perlu ada perdebatan, jalankan agama masing-masing. Kenapa kita harus kumpul di sini? Tugasnya adalah kalian kan yang selalu menuduh bahwa di dalam Alkitab juga mengesahkan. Makanya saya bilang, kalian tidak bisa membantah Roh Kudus itu perempuan berdasarkan Alkitab. Nggak bisa. Oke, Tapi kalau kalau saya berdasarkan membantah. Al-Quran, jangankan Islam, kau pindah ke Buddha pun nggak, Roh Kudus nggak diakui sebagai perempuan. Pindah ke Kongfu pun di situ Kudus perempuan, tinggal kau pindah agama. Tapi kalau kau memakai ayat-ayat Alkitab dengan membantah Roh Kudus perempuan, itu sampai putus pun leher kau nggak bisa kau bantah itu. Kalau Abang meminta saya pakai dalil Alkitab, baiklah mari kita ciptakan menurut gambar dan rupa kita. Ini artinya gambar dan rupa kita ini bukanlah gambar dan rupa Tuhan, tapi hasil karya Tuhan, seperti blueprint, rancangan Tuhan, seperti gambar, oh manusia itu saya gambar seperti ini, gitu loh Bang. Nah, Kenapa? mari kita itu yang diajak bicara siapa? Apakah rapat Tuhan? Tidak. Di situ yang diajak adalah para malaikat-malaikatnya, ya kan itu. Jadi mereka Salah. membuat seperti itu, Tuhan tinggal berkata Oke. saja, gitu. Oke, Bang, bantahan kayak gini menurut saya terlalu hina, Bang. Sampai saya malas menjawabnya karena terlalu hina bantahan Abang. Ketika saya bilang Yesus Tuhan, Abang bantah Yesus utusan, itu masih keren. Tapi kalau saya bilang Roh Kudus adalah perempuan, lalu Abang membantah seperti itu sangat hina untuk membantahnya. Nggak ada artinya itu. Baik, lagi ya. Mending abang ini Islam aja. Oke. Mending abang Ya, masuk terakhir ya, Islam. Bang, ya, terakhir ya. Jangan ikut debat. Oke, terakhir ya, terakhir. Roh Kudus itu munculnya kapan ya? Munculnya itu Bunda Maria kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, para nabi itu kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini, roh itu spirit, dorongan, ya kan? Al-Kudus sebenarnya Al-Kudus bukan Roh Kudus ya. Kalau dalam bahasa Arab itu roh Al-Kudus, ruh Al-Kudus. Jadi roh yang berasal dari Tuhan, gitu loh Bang. Jadi Tuhan menciptakan roh pada setiap diri manusia dan juga pada malaikat. Oke. Saya bantah bahwa abang sudah lari dari tema, ya. Kan saya bilang, ya, sudah hampir 80% debater muslim udah ngomong ke saya, ya hampir 80%. Bang, jujur, bantahan Roh Kudus adalah ibu, itu adalah bantahan yang hampir kami tidak bisa lagi membantahnya. Kami sudah nyerah. Itu yang ngomong tokoh-tokoh muslim kepada saya. Nah, karena saya sudah tahu para pentolan-pentolannya sudah juga dari nyerah, makanya kalian ini kan menurut saya belum terkenal banget lah ya, belum masih
di kelas-kelas Insan Moko Ginta. Nah, jadi gini Bang, Abang tadi tidak membantah saya. Yang saya katakan tadi kan gini, Abang mengatakan, baiklah menciptakan perempuan menurut dan gambar rupa kita. Sudah jelas-jelas rupa kita, Abang menjadi rupa kita itu artinya karya kita. Abang ini gimana sih? Ini hidung luga, terus Abang artikan maksudnya hidung luga adalah keberadaan luga dan karya-karya luga. Kan lucu. Ini wajahnya luga, artinya wajah luga adalah perbuatan-perbuatan luga. Makanya nanti Abang bisa disebut orang gila. Rupa kita ya rupa, bukan rupa jadi karya. Abang menafsirkan ayat seenak Abang. Kalau dibilang rupa berarti wajah, bukan karya. Ini loh, wajahnya ganteng nggak? Oh, artinya wajah ganteng itu adalah perbuatan-perbuatan ketampanan. Mana ada Abang artikan seenaknya. Kalau rupa ya rupa, ya seperti wajahnya Dian Sastro cantik, wajahnya artis-artis cantik. Oh, itu bukan kecantikan, itu adalah perbuatan-perbuatan dia. Ada aja Abang ini. Udah dibilang perempuan itu diciptakan berdasarkan rupa, berarti rupa Tuhan seperti perempuan. Itu jawabannya yang benar. Tapi kalau Abang di luar itu, saran saya mending Abang mati aja lah. Capek saya ngomong. Oke, silakan yang lain, ganti aja dah. Nggak ada perlawanan. Yang lain, silakan yang lain. Oke, saya bertanya Bang Luka. Kalau lagu perempuan, ya silakan Bang Luka ini tanggapi nanti ya. Kalau model perempuannya itu Tuhan perempuannya kan belum ada. Itu berarti siapa model Tuhan perempuannya Bang Luka? Yang ada itu kan kalau Yesus kan yang laki-laki gitu ya, rupanya. Yang kedua pertanyaannya gini Bang Luka. Kalau Yesus itu adalah sebagai wanitanya atau yang melahirkan, terus kenapa Bapak itu hanya Yesus saja satu-satunya yang lahir ke dunia? Kenapa tidak bikin anak lagi gitu loh? Gitu, coba. Oke. Gini, Tuhan itu menjadikan anaknya itu menjadi yang sulung, ya, menjadi yang sulung. Apakah Tuhan bisa menciptakan anak, misalnya melahirkan anak perempuan lagi yang juga Tuhan? Ternyata Tuhan tidak memiliki hukum yang seperti itu. Jadi hukum yang ditetapkan menjadi Tuhan itu adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah, kalaupun nanti ada anak-anak perempuan, itu dijadikan sebagai ciptaan, bukan sebagai anak. Paham nggak? Ya, berarti anak perempuan. Ini kan udah tidak apa? Rupa perempuannya itu, marilah kita menciptakan rupa Allah itu kan laki-laki dan perempuan. Berarti tidak ada wakil perempuannya. Iya, makanya kenapa tidak mewakili? Karena memang yang lebih tinggi itu laki-laki. Laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Diskriminasi Tuhannya Bang Luga kalau gitu. Diskriminasi dong. Sebentar. Bukan diskriminasi. Memang laki-laki itu lebih diutamakan dari perempuan. Kenapa Allah Bapa yang ngutus Roh Kudus? Kenapa bukan Roh Kudus yang ngutus Bapa? Pertanyaannya bukan diskriminasi, apakah mampu? Nggak mampu. Makanya cukup sebentar dulu. Kamu jangan bantah dulu. Karena kita ngomong kita boleh berandai-andai, tapi kan tidak tertulis. Yang tertulis cuma anak tunggal, nggak ada anak kedua cewek, anak ketiga juga cewek, nggak ada. Tuhan cuma menetapkan bahwa anak laki-laki cuma satu. Kalau Tuhan ingin membuat gambar dari ibu, dia harus menciptakan Hawa, tetapi bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai ciptaannya. Itu adalah undang-undang. Kok bisa begitu? Ya itu rahasia Tuhan. Gak semua kita bisa harus tahu. Jadi rupa Tuhan yang perempuan Hawa gitu, bukan? Iya. Hawa, ya Hawa, perempuan, ya Hawa, si Hawa. Ya, Hawa berarti rupanya Tuhan itu sama dengan Hawa gitu. Iya, rupanya Roh Kudus itu ya seperti Hawa, seperti perempuan cantik. Ini gimana sih ini juga ini? Kan marilah kita menciptakan manusia itu dengan rupa dan gambar kita kan, laki-laki dan perempuan. Yang muncul di dunia ini hanya Tuhan yang laki-laki, gitu loh. Berarti karena tidak mewakili Tuhan yang laki-laki, Tuhannya tidak memperanakan atau tidak melahirkan lagi perempuan, tidak terwakili dong. Kalau kau bilang tidak usah itu, diskriminasi Tuhan berarti. Kan saya bilang kita kan hanya bisa mampu mengikuti apa yang tertulis. Kita tidak bisa mengorek-orek apa yang menjadi rahasia Tuhan. Yang tertulis adalah anak laki-laki itu Tuhan Yesus. Tidak ada disebut ada laki-laki sama perempuan. Nah, kenapa Tuhan harus menciptakan Hawa, menjadikan Hawa itu sebagai ciptaan, bukan Hawa itu sebagai anak perempuannya? Ya itu ketetapan dari Tuhan yang kita juga tidak bisa mengerti. Tetapi Hawa sebagai ciptaan, paham nggak? Jadi tidak semua. Pertanyaan-pertanyaan rahasia, tapi itu kebenaran gitu.
Udah. Nah, makanya kan saya bilang kalau mus membantah Roh Kudus perempuan itu udah nggak, udah gini-gini aja jawabannya. Saya tidak membantah, hanya mengatakan bahwa Tuhannya tidak mewakili gitu. Warnanya yang perempuan. Ya terserah kau lah. Perempuan gitu Bangluga. Iya, memang tidak terwakili. Ya itulah ketetapan Tuhan. Kau mau lawan Tuhan. Berarti haruslah Tuhan menciptakan yang perempuan, melahirkan yang perempuan lagi dong. Ya tapi kan pada kenyataannya kan enggak. Pada kenyataannya kan enggak. Kalau memang enggak, terus kau mau lawan Tuhan. Kau mau Berarti jadi diskriminasi kalau gitu Bang Luga. ya itu kata keluarga kau. Itu kan kata nenek moyangmu biar Mana di neraka. Luga, bukan kata aku itu. Memang begitu lah logikanya, belum. Halo. Gimana? Cek. Halo. Ya, halo. Gimana Bang? Silakan yang lain, silakan Saya yang coba, lain. saya coba masuk sedikit ya Bang. Silakan Bang Topan. Siap. Awal penciptaan itu kan Adam yang pertama itu kan Adam dibentuk dari debu tanah. Terus dalam firman Allah mengatakan bahwa tidak baik seorang laki-laki itu hidup sendiri. Jadi diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Di waktu Adam itu tidur, Allah itu mengambil tulang rusuk Adam untuk membentuk seorang wanita, yaitu Hawa. Terus untuk menggenapi firman Allah, nubuatan Allah, karena Adam itu sudah jatuh dalam dosa, jadi kehidupan manusia sampai sebelum ke Yesus itu sudah jatuh dalam dosa. Dan kita sekarang penuh dengan dosa karena ulah dari satu orang ini tadi, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat. Jadi Allah itu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai laki-laki, di mana konsep awalnya itu kan laki-laki, si Adam yang duluan. Jadi dikirimlah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, melalui perempuan ini yang dia ciptakan tadi untuk mendampingi sang Adam. Itu untuk menggenapi segala firman yang ada. Jadi bagaimana Allah itu bisa turun berupa firman-Nya kepada di bumi kalau bukan melalui wanita. Jadi Allah memberkati, mengkurniai Bunda Maria melalui malaikat Gabriel, menyampaikan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, begitu, dan menamakan dia Yesus Kristus, begitu. Jadi firman dalam kitab itu adalah nubuatan bahwa ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, kita manusia yang hidup di bumi sudah jatuh dalam dosa. Jadi dikirimkanlah Yesus Kristus untuk mendamaikan umat manusia, untuk membawa kembali manusia ke jalan yang benar, supaya kita semua menjadi anak-anak Allah yang tunduk takwa kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan dia Tuhan, jalan kebenaran. Itu. Tunggu Itu, dulu Bang Topan. Ini bukan itu pembahasannya kita Bang Topan. Coba perhatikan, Luga itu mengatakan bahwa Bapak itu punya anak biologis menurut Luga, karena perempuannya adalah Roh Kudus. Dan Bapak itu adalah yang melahirkan itu, ibunya adalah Roh Kudus katanya yang melahirkan. Apa Bang Topan sepakat dengan pernyataan Luga nih? Saya hanya bertanya, kan dia membawakan kejadian itu bahwa marilah kita menciptakan manusia segambar. Udah, kamu nggak usah nanya ke Topan udah diam, jangan kau pancing-pancing lagi. Kau udah nggak bisa menjawab, kamu mau lari lagi. Kamu aja yang jawab sebagai agamamu. Bahas itu gitu loh, saya memperingatkan aja gitu. Oh, nggak pede kau dengan, tadi kami udah debat, nggak pede kau dengan agamamu sehingga kau alih-alihkan. apa yang Kalau kau nggak pede, kau pindah agama. Pindah agama aja kau. Kalau kau udah nggak pede, pindah agama. Capek amat sih lo. Bang Luga, ini Topan ini kemana-mana mau dibahas gitu loh. Ini Topan ini kemana-mana. Bang, tidak sesuai. Ya udah, dia kan lagi ngijilin kau itu si Topan, makanya kau bertobat. Topan apakah sepakat dengan pernyataan Bang Luga? Udah, gabung aja kau di gereja King of King dah. Kelamaan kau. Gimana sih Bang Luga? Susah kau diatur, bukannya bertobat. Lagi ya, nanti masuk neraka nangis. Topan. Topan. Kapan bertobatnya, diinjilin susah amat. Topan. Apakah pernyataan Bang Luga dari tadi itu benar menurut Bang Topan? Kenapa Bang? Apakah pernyataan Bang Luga itu bisa diakui, disepakati menurut Bang Topan gitu loh? Kalau disepakati, saya lanjutkan dengan Bang Luga lagi.
Lanjutkan dulu Bang. Ya kenapa Bang Topan ini tidak jelas perkataannya Bang Luga gimana sih? Udah goyang, Begini. motopannya udah goyang. Begini Bang, begini. Manusia pada hakikatnya, iya toh, lahir ke dunia ini harus melalui seorang wanita. Tidak mungkin turun dari langit, keluar dari batu, keluar dari tanah, keluar dari air. Gak mungkin itu. Itu gak mungkin. Apalagi dengar wahyu dalam gua, dalam gelap-gelap, tiba-tiba malaikat muncul. Itu juga kadang juga. Jadi Jangan kemana-mana Bang Topan, ini masih kelahiran Tuhan kok. Ini manusia dengan iya, makanya saya bilang semua segala sesuatu yang lahir di bumi ini dia harus melalui kalau seorang manusia dia harus lahir dari seorang wanita. Paham itu? Oh, berarti dari Roh Kudus, berarti sepakat Bang Topan ya. Berarti Roh Kudus itu yang melahirkan, bukan Maria gitu loh. Bapak itu adalah Bapak. Oh, bahaya ini kalau pemahamannya Mas begini ini bahaya. Bukan saya, Luga yang bilang gimana sih? Iya, sekarang saya tanya sama Abang, dalam Al-Quran ada nggak si Bunda Maria yang suci itu melahirkan Isa Al-Masih? Ada nggak? Tidak ada yang itu disentuh laki-laki. Kalau Bang Luga kan laki-laki, bukan Maria yang mengandung gitu. Gimana sih? Gimana Abang ini? Maria Aduh. itu bukan mandung dari Roh Kudus, bro. Gitu loh, bro. Gimana sih Abang ini? Maria itu, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Berarti Abang, iya Bunda Maria. Roh Kudus, Allah Bapa itu. Aduh. Bang, berarti Abang sepakat dengan kejadian 26 tuh kan? 26-nya kan? Sampai 27-nya itu. Berarti, kalaulah begitu Bang, berarti Maria mengandung dari Roh Kudus, berarti yang hamilin Roh Kudus. Beda lagi nih, gimana sih? Beda dua orang nih. Aduh, orang ini memang begini Abang. Ya gimana sih? Begini. Kalau Allah itu, Allah Bapa itu adalah Allah yang Maha Abang Kuasa. supaya paham. Abang dengarkan dulu saya supaya paham. Supaya paham ya. Bang Luga mengatakan Bapak itu adalah bapaknya, yang melahirkan adalah Roh Kudus, yang hamil itu adalah Roh Kudus menurut Luga. Tetapi Abang mengatakan bahwa Maria itu lahir dari Roh Kudus berdasarkan ayat itu. Siapa bilang Maria lahir dari Roh Kudus? Oh, berarti Abang dapat ayatnya. Oh, berarti gimana menurut Abang? Abang. Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan kami itu lahir dari seorang ibu Bunda Maria. Maria hamil itu dari Roh Kudus, gimana sih Abang nih? Nggak baca ayatnya itu, aduh. Sebelum Maria, gini loh ayatnya. Sebelum Maria, Maria tidur bersama atau bersama hidup bersama tunangannya Yosef, maka Maria itu sudah hamil dari Roh Kudus, gitu loh, mengandung dari Roh Kudus. Abang tidak baca kitab mulu. Anda itu yang tidak paham sebenarnya. Masa Anda meragukan itu iman saya, Bang. Otomatis saya paham segala sesuatu yang ada di sini. Kita berbicara iman nih, cara berbicara tentang. Ini masalahnya, Abang. Udah Abang, Kucang, kamu nggak usah Mama. Kucang, kamu kan saya kan tadi sudah debat dengan dia, kamu jangan ulang-ulang lagi. Oke, sekarang Kau membantah, kau nggak mampu membantah, kau pindah agama. Oke. Kalau nggak mampu membantah, boleh aku izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bang Salman. Ini menarik ini. Artinya Bang Taufan udah sepakat bahwa Roh Kudus itu bergender perempuan sesuai dengan Bang Luga. Izin Bang Taufan. Kenapa Bang? Apakah Anda sepakat bahwa Roh Kudus itu bergender perempuan, alias ibunya Yesus gitu? Setuju? Sesuai yang dikatakan Bang Luga? Abang, Bunda Maria, sabar ya saya jelaskan. Bunda Maria itu adalah 100% manusia. Abang dengar dulu. Ya. Bunda Maria itu 100% manusia. Dan Allah Bapa di sorga mengutus Roh Kudus, begitu loh. Mengutus Roh Kudus untuk bagaimana sebagai media bahwa anak-anaknya yang tunggal Yesus Kristus akan lahir di bumi, begitu. Jadi dia menggunakan media seorang wanita suci untuk melahirkan anaknya yang tunggal, yaitu anak Allah, turunan yang gitu, gitu loh. Oke, gini ya. Jangan dipelintir kemana-mana Bang. Enggak. Menurut Bang Luga, Bapak itu bergender berkelamin laki-laki karena juga jelas dipanggil Bapak.
Roh Kudus ini belum bergender karena di kitab tidak dijelaskan bahwa Roh Kudus ini adalah gendernya wanita. Ya. Nah, menurut Bang Luga, Roh Kudus adalah bergender wanita. Dan Gini, Bang. Bentar dulu. Statusnya adalah Ibu Yesus gitu. Nah, Bunda Maria adalah Ibu Yesus sebagai media di bumi. Nah, Bang, siap. dalam Alkitab itu sudah dipaparkan begitu sejelas sejarah Oke, keluarganya. artinya Anda setuju ya bahwa Roh Kudus itu ibu atau istri dari Bapak gitu. Setuju? Saya tidak setuju. Berarti nanti nggak setuju, nggak sepakat juga dengan Bang Luga. Bang Luga Iya, makanya mengajarkan. dengar dulu Abang. Abang ini kan Oke, siap. belum pernah baca Alkitab, tapi begini, Bang. Bunda Maria itu jelas dia seutuhnya manusia. Dalam Alkitab itu sudah ditulis secara jelas sejarahnya Bunda Maria, siapa orang tuanya, dari kalangan apa, dari budayanya apa, semua sudah ada di situ. Jadi roh Allah Bapa itu mengutus rohnya yang kudus, rohnya yang suci kepada seorang wanita, seorang manusia yang suci untuk menjadi media bahwa anaknya akan lahir ke bumi. Itu firman yang hidup, gitu loh. Abang mengerti? Paham kan maksud saya? Ya ada dua. Abang paham? Begini, Paham nggak saya maksudnya? begini. Kalau dipahami, kalau kami kan tidak memahami yang begitu karena memang iman kami nggak ke situ gitu ya. Ya, berarti tetapi bagaimanapun. begini, Bang Taufan. Sabar bang. Bang Taufan, Gak lama. Iman Anda Gak lama aja. Sana, Bang. bertabrakan dengan kitab karena tidak dijelaskan bahwa gender Roh Kudus itu ya perempuan. Maksudnya abang berarti abang tidak paham yang saya ngomong tadi ini. Iya, justru itulah makanya saya tidak paham. Awalnya juga kan Bang Taufan tadi nggak sepakat dengan Bang Luga. Saya jelaskan ulang-ulang tapi abang nggak paham itu. Oke, ya. Bang Yuf. Iya, siap Bang Salman. Aku izin turun antar anak dulu ya, sebentar ya. Nanti aku turun, nanti naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibilang Bang Taufan ini tidak sepaham dengan saya, nggak usah diulang-ulang debatnya, saya juga capek. Nah sekarang ke muslim dulu. Sabar lu Ga, aku baru ngomong kau udah nyambung aja. Tunjukkan iman kalian adalah agama terhebat. Iya bentar, Pertanyaannya itu nanti adalah, gampang. Apa gender Roh Kudus? Silakan dijawab. Nggak ada Roh Kudus di dalam Islam. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada mulai besok lo nggak usah debat lagi. Berbahasa Roh Kudus itu kan kalian. Nggak usah dengan Alkitab lagi kalau lo udah nggak mampu jawab. Jadi saran saya, kau nggak usah debat, mending kau ngocok. Juga. Dari mana kau bisa bernarasi bahwasanya Roh Kudus itu memiliki gender, sementara Roh Kudus itu terlihat atau tak terlihat, Luga? Nah, sakit kalian. Bagaimana kalian bisa memastikan yang tak terlihat itu memiliki gender? Aku pengen tahu aku. Di mana itu, di mana? Makanya aku tanya. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Kejadian. Jangan ke Pantopan imannya nggak seperti itu. Kau tanya sama aku, Baluhap. Ayo, coba, kau yang jawab. Orang dia nggak percaya Roh Kudus perempuan. Coba, yang jawab. Kamu debat sama aku. Biar kasih Topan nggak mampu. Kalau nggak mampu bilang. Biar kau cium tanganku. Sekali kau diatur. Ya udah cepat dijawab lu gak bising banget sih lu. Udah coba jawab. Mana ayatnya? Jadi begitu. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan perempuan menurut rupanya, berarti Tuhan itu ada yang perempuan. Gigi lu. Pertanyaan. Kau hilangkan. Luga, kau hilangkan itu satunya. Sebentar. Marilah kita ciptakan. Bang Duga. Taufan, saya nggak debat sama kau diam dulu ya. Saya debat sama Islam dulu ya. Kau Luga, ya, ayatnya kan berbunyi gini, Luga. Setuju diam ya kan. Saya nggak debat. Luga, kau dengar dulu. Silakan. Ayatnya kan berbunyi seperti ini. Ya, bacain Marilah lah. kita ciptakan manusia Ya, bacain. serupa dan segambar dengan terus. kita. Kan itu firmannya. Terus Ya kan? iya terus. Marilah kita ciptakan manusia serupa Ya, dan terus. segambar dengan kita. Betul?
Nah, terus yang Betul, diciptakan itu ibaratnya. seperti apa bentuknya? Yang di Ya serupa dan segambar Iya, yang dengan diciptakan kita. itu jadi apa? Jadi kayu roh jadi di situ. Iya, jadi apa? Jadi manusia, si bukan manusia jadi paling roh. satu ini. Iya, manusia itu manusia gembel, dengerin ya. Kan dikatakan Allah menciptakan serupa dan segambar kita. Lalu manusia ini seperti bentuknya laki bukan pisang, tolol. Iya, laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki sama perempuan. berarti perempuan ini gambarnya Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan mana yang seperti perempuan? Nggak punya otak Oh, apa itu gimana sih? gitu maksudnya. Saya ulang. Kita emosi. Beneran gila. Iya. Ya udah, saya ulang lagi ya. Ya, 1 tambah 1 2, 2 dikurang 1 1 ya, saya tes ya. Iya, iya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupanya, menurut gambarnya. Rupanya dan gambarnya diciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Berarti perempuan itu rupanya seperti apa? Seperti Tuhan. Kalau kau nggak ngerti, seperti kan menurut rupa Tuhan. Kalau kau nggak ngerti, kau ngocok dulu. Berarti berarti Tuhanmu sepasang ya, Gak ya? Kadang-kadang otak kau ada warasnya, gue hidup gimana Aduh. Kucing. Oh iya. Kadang-kadang kau bego. Iya. Oh, kalau gitu iya nyambung Gitu aku, Kak. Tapi kan nggak ada di situ dibilang Roh Kudus. Makanya kau kadang-kadang lebih pintar kalau Oke, ini kan satu case dulu nih ya. Pertanyaannya kita cek. Tuhannya orang Kristen itu ada bala bapa. Tadi cowok, ya kan? Tuhan Yesus juga cowok, berarti cuma satu lagi. Kan cuma ada 3 Tuhannya orang Kristen. Roh Kudus. Tinggal Roh Kudus ya. Tuhnya cewek. Karena dua-duanya udah cowok. Ya iyalah. Dia mau siapa lagi? Orang-orang pilihannya. Misalnya gini. Pilihannya cuma 3 ya. Kalau pilihannya cuma 3, kalau 2 udah enggak, berarti otomatis yang 1 doang udah pasti benar jawabannya karena pilihannya cuma 3. Iya. Tuhan, kecuali Berarti ada, Tuhanmu kan nggak ada banci di situ, laki sama perempuan. Tuhanmu 3 gitu. Gak. Tuhanmu berarti 3. Betul, betul. Kadang-kadang kau mulai waras otak kau. Oh iya. Kadang-kadang otak kau waras, kadang-kadang kau gila itu. Itu yang kadang-kadang aku nggak tahu. Oke. Ya udah. Terus Gak, dari yang 3 ini Gak, yang mana yang kau sembah Gak? Semuanya gitu? 3-3-nya dong sekaligus. Kau kadang-kadang 3-3-nya kau sembah. Itu kan keluarga, bro. Iya. Ya, mana? Daniel dari mana Daniel? Bentar dulu Gak, diam dulu. Ada tamu ini. Daniel monitor. Yo, silakan berita. Daniel Kristen atau Muslim? Saya Tritunggal. Yang mana lu bilang itu Tuhannya ada 3 Daniel? Allah Yesus. Iya, coba kau luruskan dulu Luga itu. Betul nggak ada itu pemahamannya? Coba jandarnya. Ya. Coba kau luruskan dulu Luga itu. Betul nggak itu? Roh Kudus katanya perempuan. Kalau perempuan kan setahu saya Bunda Maria. Itulah Roh Kudus katanya. Betulnya itu? Lari ke manusia lagi, wah. Udahlah. Masih baru belajar, jangan kau tanya orang masih baru belajar. Kau masih baru belajar kau Daniel. Kau harus memandangkan. Bang Labu. Anda Kau jangan samakan. Kalau saya Tritunggal. Sama orangnya. Ya Bang Lagu. Ya saya juga 3, bapaknya, mamanya, anaknya. Kalau kau siapa? Tidak Bapak, punya roh, anak sama roh. Ya kalau kita tidak punya roh, kita tidak bisa berapa-apa. Ya kalau kita tidak bisa berapa-apa. Enggak tahu. Udah ngobrol lah sama si Ucok ah. Gak level kau sama aku. Ketinggian pelajarannya masalahnya. Tidak level ya lanjut. Ini baru Jadi gini pemulai, Daniel. Lu gak tadi mengambil ayat di mana ayat di dalam Bible itu menyatakan seperti ini. Marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, manusia yang ada di bumi ini kan ada 2 jenis nih. Laki-laki dan perempuan. Kata kita di situ merujuk kepada siapa? Yang satu sudah jelas merujuk kepada laki-laki. Nah, kalau ada perempuan berarti Tuhan itu yang satu perempuan. Sepasang itu Daniel. Betul. Gitu Daniel. Gimana kok? Ini gimana kok loncat? Ini pelajaran tingkat tinggi ini. Iya. Si Daniel ini, gini loh, si Daniel ini ibarat kata baru mendaftar ke SD. Saya udah lulus, udah ngambil S3. Si Daniel masih SD. Kau jangan paksakan nanti kepalanya pecah. Jadi lu pelajaran tingkat tinggi. Lu gak memahami Alkitab itu memang harus teliti ya kan lu gak? Betul. Karena gak gini bisa Bang. kalau nggak teliti.
orang-orang pakar-pakar Alkitab nggak nyampe otaknya ke kejadian 1, 2, 3 itu nggak nyampe ke situ. Mereka cuma main di kulit-kulit. 3 hipostasi, 3 kesadaran pribadi. Apa yang 3 pribadi itu tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Nah, dia nggak masuk di kejadian 1, syukurin biar dari kekayaan mereka. Saya juga Makanya bingung orang itu ya kan lu gak? Benar nggak? Ya kan? Makanya bingung sendiri orang itu ya kan? Makanya saya jadi iya, mereka jemaat, mereka kasih perpuluhan, akhirnya saya kan ngopi-ngopi lah. Iya, ya salah. Ilmu tuh mahal. Mahal. Siapa yang cepat dia yang dapat. Cepat dia yang dapat dong. Saya dapat duluan ya salah sendiri loh, kenapa nggak dapat? Sebenarnya mereka juga pengen, saya udah keburu duluan. Akhirnya pakailah jurusnya Edis, Muhammad Rob, jurusnya sampai dunia kiamat. Kalau saya kan variasinya banyak. Main kiri, main kanan, sikat kiri, udah kelar, duitnya masuk ke nomor rekening. Awak jalan-jalan dulu. Gitu. Jangan jadi pengajar itu aja pembahasannya. Bajunya. Bang Luga. Tapi Edis lebih banyak perpuluhannya Bang Luga. Perpuluhannya Bang. Dia perpuluhannya di TikTok kan? Maka bagi perpuluhan. Nanti kau kirim. Tahu ya. Kamu cuma ketawa-ketawa doang. Tapi banyak yang nggak setuju kan, lu ga? Awak udah megang udang. Lu ga? Banyak yang nggak setuju. Kau bilang Roh Kudus itu perempuan. Bukan nggak setuju iri. Kenapa saya dapat duluan? Sebenarnya juga mereka juga pengen, tapi nggak dapat duluan. Keduluan saya. Itu kan nggak bisa dibantah. Orang Islam aja juga banyak setuju kok. Iya, kalau aku iri doang, bukan setuju iri. Aduh. Kalau kamu memahami kayak gitu lu gak, aku pendapat. Bang ya. Bang Salman. Itu logika, Bang Salman, bentar ya. Bentar ya, Bang Salman. Itu kita nggak ngomongin agama, kita ngomongin matematika itu masuk akal. Benar. Ngomongin secara matematika itu masuk akal. Iya. Nggak perlu ngomongin agama. Matematika aja lo bisa dapat 8 kalau lo misalnya 20 sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 20. Balik aja, nggak perlu pakai agama itu, pakai matematika gini, bisa. Luga, ada 2 kalimat di situ. Apa itu? Pertama, ada 2 kalimat ini yang menguatkan argumenmu. Pertama, di situ dia memakai kata, marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar. 3 pun kalimat itu menguatkan argumenmu. 3 kalimat itu, itu nggak bisa dimungkirin itu. Wah, habis kau Daniel. Betul. Luga lebih masuk akal. Habis Daniel. Daniel kita jadikan tukang sapu. Jangan tukang sapu gereja aja kita jadikan si Daniel. Gimana Daniel? Mau nggak kau? Kalau tukang sapu ya. Kenapa Bang Luga? Kenapa? Bang Luga. Tidak mengapa kalau saya jadi tukang sapu. Tidak mengapa. Tuhan Yesus itu diludahi. Mau nggak? Kalau mau ya ayo. Terima. Ya saya seperti itu. Diterima saja. Nyambung ngomong. Bukan tidak nyambung ya sudah. Kau bilang saya kan suka sapu. Boleh, saya terima. Tidak apa. Bang Lagu lanjut. Bang Lagu lagi. Bang Luga. Ya udahlah. Iya. Coba Luga dikasih paham dulu Daniel ini. Mana tahu dia pun jarang ke gereja kan, nggak dengar, kasihan nanti dia bisa tersesat. Kalau saya, jadi kan saya bilang tadi, saya kalau tidak ke gereja, sebentar. Tidak mungkin kan saya ke gereja kan tidak mungkin saya harus kasih tahu kamu, ya kan? Iya. Saya tidak pernah. Jadi semua orang pergi gereja tidak mungkin harus kasih tahu. Oh, saudara, ini saya mau ke gereja kan tidak mungkin. Iya, cuman kan Daniel, tadi Luga argumennya itu masuk akal kalau ngikutin ayat ya. Ini kita cerita ayat ya Luga ya. Kalau mengikutin ayat. Iya, ngikutin ayat. Itu, kita nggak usah ngomongin agama dulu lah. Kita nggak ngomongin agama dulu deh. Itu matematikanya benar apa enggak itu? Matematika dulu. Iya. Logika juga. Kalau dia mau ngikutin ayat. Logika dulu. Gitu. Logika. Iya, sekarang tinggal masalah keimanan. Kalau ngomongin doktrin itu mau diimani ya, itu nggak diimani itu ya urusan masing-masing nanti. Masing-masing gitu. Tetapi kalau lu ya terserah, itu pilihan. Enggak ada paksaan itu. Iya, kalau lu gak bilang ikutin ayat yang tertera seperti itu, benar itu adanya. Marilah kita, sudah jelas merujuk kepada lebih dari satu entitas. Marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Manusia di atas bumi ini cuma ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Ada kata kita. Berat.
Emang ada kambing? Tuhan berbicara, waktu Tuhan itu berbicara atau berfirman, dia sedang berbicara dengan lawan bicaranya. Pasti ada. Marilah kita katanya. Iya, itu Gitu, Dani. Emang Mungkin tuh sama kambing. Lu pasti ngomong sama bini lah, udah aja. Betul. Nah, itu tadi. Makanya gue bilang, adalah korban dari perbabuan gereja. Makanya gue bilang ke dan nanti yang masuk ke gereja King of King, nggak mau menjadikan kau nanti security. Daniel. Apaan sih, Cang? Dani lagi menikmati ini nih. Nyantai dulu. Dia mau belajar. Santai. Makanya kan lu aku bilang tadi, gak mungkin Tuhan itu ngomong-ngomong sendiri. Nah, Tuhan ini kan bukan kayak ODGJ ya kan, masa ngomong-ngomong sendiri gak mungkin. Aku pun pantah itu. Pasti dia berbicara, ada lawan bicaranya. Marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Bahagia lah Bang Luga ini ya. Luga kalau di situ Tuhan ada dua. Pasang. Bahagia dia dengan Bang Salman, tadi emosi. Bang Salman ini logikanya jalan. Hai, santai. Kesempatan dulu Daniel ya. Coba Daniel, kau bilang dulu gimana Pan? Santai. Kau naik gimana sih? Lanjut, biar saya dengar saja. Aduh, kalau gitu ikutlah Bang Luga. Iya. Jangan kau pengajar Daniel. Gua kan nanti kau security. Kita lagi butuh security. Bisa jalan jadi orang. Gini Bang Luga, bawa aja lah dia. Nggak ada perlawanan itu kalau gini. Ini kan si security sama si Scorpion ini kan udah saya mau rekrut ini. Scorpion rencana mau saya angkat jadi ketua bidang bendahara aja dah. Scorpion bagian bendahara. Jadi Bang Luga ini nggak bisa dilawan sama oten-oten yang lain karena Bang Luga ini pendeta besar dia. Yang amat besar. Memang udah sering jumpa sama Scorpion Bang Luga ini. Kadang kami bekerja sama nanti dia di gereja saya. Daniel ngapain lagi kau bantah? Kau gabung lah ya kan? Gaji nanti gampang bisa diatur ya kan? Alah, DM aja lu gak DM. Dia udah nggak membantah deh karena Topan pula si Topan ngintip-ngintip. Woi Topan, turunlah kau. Kau pun masa kau lawan Nabi kau. Tapi kalau tengok-tengok ya gak. Kalau tengok-tengok ya sama dia kayak apa ya, dewa gitu ya. Kayak Yunani kan gitu ada dewa Athena, itu kan perempuan kan. Zeus, betul nggak? Ada kemiripan di situ berarti gak kau pahamin ini. Di Yunani kan gitu kan, dewa Zeus, dewa Athena itu kan suami istri tuh, ya kan? Begini ya. Pada dasarnya ya, iblis itu surga sebenarnya karena pengen nikah, pengen kawin dengan manusia-manusia. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat-malaikat itu perempuan tuh ada? Malaikat pun di surga ada yang laki sama perempuan. Jadi ketika malaikat ini memberontak melawan Tuhan, yang jatuh ke bumi itu juga ada malaikat laki-laki. Jadi dalam hal gender, iblis tidak bisa membohongi dirinya kalau memang dia memang laki sama cowok. Lucifer aja laki-laki, ya kan? Belzebul pun laki-laki. Kalau yang perempuan itu ada seperti misalnya kuntilanak atau Diana. Di Daniel. Itu malaikat perempuan. Setan-setan pun itu juga berpasangan. Ya, Dewa Yunani ini kan setan-setan sebenarnya. Jadi ada yang perempuan. Emang benar nih. Itu memang ada malaikat perempuan, ada malaikat laki-laki. Kalau itu nggak masalah. Karena gini, kau ingat nggak? Itu ya memang nggak bisa dipungkiri. Memang. Dengar dulu. Kau ingat nggak? Kan ada kisahnya itu, bahwasanya Dewa Zeus turun ke bumi, kemudian dia menjalin hubungan dengan manusia yang jenis kelaminnya perempuan dan sampai punya anak. Nah, anaknya ini dikatakan setengah dewa. Pernah nggak kau dengar ceritanya itu? Iya, hibrid. Jadi kayak mirip kalian ini, kayak mirip gitu ceritanya. Bang, kan saya bilang malaikat itu pun dicipta pandangan Tuhan, ada laki-laki sama perempuan.
Manusia pun diciptakan Begitu ya? serupa dengan Tuhan, ada laki-laki perempuan. Iya, itu Kalau kan misalnya malaikat pemahamanmu. ini Ini jadi kan kau setan. jelaskan pemahamanmu kan? Iya, makanya kalau kau bilang Dewa Zeus itu sebenarnya siapa? Zeus itu kan malaikat-malaikat yang jatuh, fallen angel. Cuma ganti nama aja jadi. Itu semua setan. Setan itu juga ada yang laki-laki sama perempuan. Ada yang laki, dewa Zeus, ada yang perempuan. Iya memang Tuhan malaikat itu adalah ada laki-laki sama perempuan. Ya. Cowok. Ya, tapi kan Dewa Malaikat Zeus itu kan laki. iya, tapi kan Itu dewa kan cuma ganti nama aja, Bang. Nah, Bang ini juga. Itu Iya. cuma iya. Itu kan ciptaan Tuhan semua itu tadi. Dewa Zeus itu kan cinta Tuhan. Siapa yang nyiptain Dewa Zeus? Dewa Zeus itu malaikat jatuh berubah nama jadi dibagus-bagusin jadi Dewa Zeus, padahal sebenarnya itu ciptaan semua. Yang pencipta itu cuma Yesus sama bapaknya sama mamanya, itu pencipta. Dewa Zeus itu ciptaan. Itu babu, itu kucing semua. Abang-abang ini juga Dewa Zeus ditakutin. Jangan nanti Setan dengar orang perempuan. Yunani habis kau juga. Kan sebab- Jangan. Itu kan dewa orang itu. Kau pun ada. Ya saya kan, iya itu kan bagi Tuhan, karena mereka kan nggak tahu kebenaran. Makanya Yesus datang membongkar kebenaran kepada dunia. Yesus ngasih Lucifer itu memberontak, itu menarik sepertiga malaikat dari surga untuk jatuh ke bumi. Nah, Halo Bang Baroka, assalamualaikum, abangku. itu miliaran malaikat yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi ngapain sih Luga? Iya, jadi makanya tanan pun ada cowok ada cewek, makanya ada dewa Artemis, dewa ibu dan anak. Itu Iya. semua sampah-sampah dari surga tadinya. Iya, salah. Dewa Yunani lah namanya. Padahal Gondoruo juga, tuyul, Gondoruo, kuntilanak. Ya cuma ganti nama biar keren. Dewa Yunani aslinya setan. Itu. Ini Airin pun titisan dari Athena deh nih, Luga, hati-hati yuk. Jadi gini Bang Baroka, kalau Luga Tuh, teman-teman. agak, Jadi agak, laki agak dan paham dia perempuan. Bang Baroka. Kalau aku bilang ya, karena Luga ngikutin ayat kan berbunyi seperti ini Bang Baroka. Marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Marilah kita ciptakan. Makanya Luga di sini mengambil kesimpulan bahwasannya di situ Tuhan itu sepasang, ada laki-laki dan ada perempuan. Karena kata kita di sini serupa dan segambar merujuk kepada entitas manusia yang ada di bumi, yaitu memiliki dua jenis, laki-laki dan perempuan. Masuk akal juga itu Bang Baroka kalau ngikutin ayat ya Luga ya. Iya. Ya iyalah. Masa iya dong sih. Iya. Berarti udah bisa kita buka denom baru Luga. Kalau udah begini kan makanya kan saya bilang 1,4 miliar Katolik itu nanti masuk ke gereja King of Kings beserta per $1 masuk. Mantap. Udah buka gereja di India, Hindu, persepuluhannya Tapi kita. Tapi ceritanya kayak sama sama dewa-dewa Yunani yang gue bilang tadi, ada dewa Zeus, ada dewa Athena. Lu jangan gini loh, lu jangan mau digertak ya. Ini kan gertakan ini, dewa Yunani, terus tiba-tiba lu down gitu. Itunya tuh Iya, setan semua, cuma ganti dewa biar Gak ada kelihatan keren. ayatnya Tahu gak misalnya orang gini, setan. gini ya, misalnya gini, misalnya dukun ya, dukun itu namanya dihalus-halusin menjadi paranormal, dibikin-bikin keren namanya, padahal asli. Aslinya Yalah, bakar menyan orang dia, pintar, ya. namanya dihalus-halusin. Iya. Nah, jadi namanya doang diperhalus, aslinya tengkorak sama gorila mukanya. Kan kita ngeliat gitu. orang itu kan dari wajahnya, Dewa Zeus mukanya itu tengkorak semua, mulutnya keluar cacing. Nggak ada ayatnya gak? Gak asal bunyi. Saya kan orang tipu. Ada ayatnya dikatakan setan itu menyamar jadi malaikat dewa bumi katanya, dewa air. Ada hal ini mah sampah dari surga. Jadi kayak mana Scorpio Yang ini? Kita menciptakan jadikan air ya apa ini? Tuhan, berarti Tuhan lah penguasa air. Kenapa jadi?
Scorpion itu sudah saya angkat menjadi staf di King of King Church Medan. Dia Ayo, pegang Medan untuk staf-staf bagian apa, nanti kan kita bagi-bagi tugas. Nah, makanya kita mau rencana jemaatnya Iya, King of King itu rencana tuh 1 miliar ke atas jemaatnya, 1 M bukan 1 juta. bawa banyak-banyak gak? 1 Nanti miliar kalau orang. kalau ada 2 tahun, kalau udah ada 2 tahun baru udah banyak, udah sampai ribuan baru kita syahadatin ya kan. Udah bagus-bagus naik ke atas mau masuk jurang lagi kau. Kau udah keluar dah. Gimana? Scorpio tadi DM aku. Udah bang, nggak apa-apa bang. Nanti Udah, banyak-banyak jemaat. Udah ada sekitar 100.000 orang nanti kita syahadatin. Ya. Aku tuh mau dibaptis sama Udah bagus-bagus di kolam awak. renang ya ga, Bang Luga. Di kolam renang kan, dibaptis kan. Di Danau Toba, Ya. di Danau Toba sama di Pantura. Di Pantura sama Danau Toba. Pantura itu nanti kalau pembaptisan massal. Scorpio, Luga nggak akan setuju kalau Indonesia mau masih lihat disyahadatin. ya. Hilanglah perpuluhan dia. Bahagia. Jadi berapa persen lah gak? Mau kita ambil ini berapa persen? Kita ambil ini berapa persen? Iya, makanya kau jangan mengadakan pembangkangan. Kau harus nurut sama aja. Nanti lihat. Posisi kau aman ya kan? Jangan mengadakan Oke. pembangkangan. Ah nggak mau Tahu aku ibarat bang, kata menyesatkan orang, tanggung jawabku nanti di akhirat besar, dodol. Enak kali kau. Ya, kau ngomong akhirat, kita udah bolak-balik ke akhirat. Kadang-kadang kau ini Enggak ada. Ini coba aku tanya dulu sama Bang Barokah coba. Kayak mana itu Bang Barokah? Rolls Royce, kau pula masih bawa rencana ke akhirat. Aduh. Ya sebenarnya kalau sesuatu hal yang tidak terlihat itu hampir rata-rata adalah mana alegoris ya. Kalau Tuhan itu digambarkan maha kuasa, gitu. Malaikat digambarkan bawahnya Tuhan, malaikat lawannya iblis, setan gitu kan ya. Nah kalau menggambarkan seperti itu tentu harus Tuhan sendiri yang harus menggambarkan penciptaannya gitu. Ya kalau menurut eksegesis manusia, masing-masing manusia menafsirkan sendiri-sendiri, berbeda-beda dan saling menghormati, namanya itu kesatuan pendapat. Walaupun berbeda-beda pendapat tetapi tetap satu juga untuk menjaga kerukunan antar umat manusia gitu. Kalau di kekristenan kan diperbolehkan eksegesis gitu, boleh apapun itu. Kalau tidak cocok udah bikin dinam lagi sendiri gitu. Bukan mau jaga kerukunan, kita tuh mau selamat, bukan mau apain cari kerukunan, kita mau selamat. Ya sebenarnya pendapatnya Bang Luga kan juga Kayaknya Bang Barokah ini tentang belum dengan sampai orang ya. Kristen yang lain ya, terutama Katolik dan Protestan juga. Ya, karena untuk menjaga kerukunan ya jangan terlalu keras-keras. Kau ditentang dikit mencret. Kau kenapa jadi orang manja? Ya maksudnya Begini, tidak terjadi itu nyari makan, saling Bang. Apalagi nyari marah-marahi, keselamatan. maki-maki, maka saling menghormat. Abang ini Luga nyari makan saya Bang, melihat bukan nyari abang ini surga. manja kan jadi orang manja. Makanya begini Bang Luga, di kekristenan itu Ini si Barokah gue ini denom kayaknya sekarang. kirim Ada perasaan 45.000 orang. sampai 60.000 denom sekarang. Nah sekarang Bang Luga mau bikin denom lagi misalnya nih, ada tambah lagi. Iya, 46.000 denom itu bukan begitu. Kita mengangkut seluruh denom kita biar menjadi satu denom. Ya. Kan denom-denom itu juga kan gembel-gembel kecil-kecil, ya, bocil-bocil. Bocil tempeleng sekali berubah mukanya, selesai. Itu aja susah kau. Makanya kita dikasih tuh. Ditekan di baru 46.000 denom. Makanya baptis. Aku sudah memberikan kuasamu kepada. Nah kuasa itu sudah diberikan ke mana ini kan langsung diam dia. Bener Bang Luga, bener tuh. Udah dibilang bener. Ini udah murtad sebenarnya, tapi kan nggak mungkin dia teriak-teriak. Nanti dia didemo sama keluarganya. Katakan amin. Jadi bendaharanya di sini ya kok udah Luga. hampir 80% seluruh Islam. Luga, berarti di sini bendaharanya kau pilih si Scorpion. Siapa? Kan? Bendahara. Eca bagian apa? Bendahara yang megang Medan ya. Ya.
Eca bagian apa? Konsumsi. Eca nanti dia bagian ini. Apa? Konsumsi. Iya. Oke, konsumsi. Makanya Bang kamu Barok, Koca konsumsi gak? Bang Barokah apa? Bang Barokah tukang jagal nggak? Kalau saya suka ikut, kalau nggak suka saya nggak ikut, gitu aja. On off. Bang, honornya besar bang kata lu ga. Kenapa kau nggak ikut? Nanti kau giliran kita bagi-bagi duit ikut. Dia maunya pas bagi-bagi duit doang, dia mau dia giliran bersuruh Pas mau. dapat duit terus pergi jalan-jalan gitu kan, makan-makan gitu kan. Jamaatnya ditinggal. Nanti pas ada event gabung gitu kan. Apa? Tukang pijit, bener nggak? Kucang Onjot, Kucang Onjot, kamu mau nggak sebagai tukang pijit para pendek? Siap nggak? Gaji gede loh, 8 juta. Kucang Onjot, gimana sih? Apa bagaimana lu gak Giliran apa? dikasih kerjaan, pura dia. Bukan apa? Cang, tuh? Cang, lu kan nanya Tukang kau mau di pijit, bagian para mana pendeta kata juga dia. kan habis khotbah kan. Bagian apa itu Salman? Bang Barokah bagian jagal, Scorpio udah bagian administrasi, Eca bagian konsumsi. Kau bagian apa? Panjat kucang atau panjat salib? Kita nyari jemaat. Tiba-tiba Dari anggota bagian-bagian ya? yang benar. saya bagian Bendahara anak Medan ya bang. Cuma Ya. dua. saja lah. Iya, iya betul. Jadi kan gini bang, ini kan divisi-divisi yang masih kosong. Satu ya, terus security, bodyguard, tukang pukul, kita butuh 15.000 orang, ya. Terus bagian tukang sapu bersih-bersih, kita butuh 2.000 orang. Gimana? Atau kamu jadi kuangkat kepala security? Gimana Kucang? Siapa, Cang? Jadi tukang jagal? 20 juta ke atas, gimana? Bang Barokah lagi dipikir-pikirkannya katanya, tergantung honornya Bang Salman katanya. Kalau cocok ikut katanya. Iya. Cuman lu gak masih mikirkan angka nolnya nih yang diminta sama Bang Barokah. Banyak kali nolnya di belakang. Loh, kita kan menggaji seseorang itu kan tergantung pekerjaannya, Bang. Ya kalau memang pekerjaannya bagus, layak untuk mendapatkan honor yang besar, ya tambahkan, ya kan. Yang penting ibarat kata kerjanya tuh aman dan kondisinya bagus, ya kan. itu. Ada lagi di bawah itu, lu gak udah daftar itu, minta jadi bagian apa deh? Gajinya belum cocok, makanya turun. Apa yang mau Tidak ada, dijaga? tadi sempat jadi minta tukang sapu dia, gua. Cang, kata lu gak kok bagian jaga janda Cang, Kristus itu apa kok jaga. janda? Saya bagian tukang sunat saja tuh juga dan tukang nyambungnya saja gitu loh. Bagian ini kata lu gak jaga janda Kristus Bang katanya, banyak itu. Loh, kita dengar, Indonesia ini kan Gajinya besar Cang, lain bonus. Ingat. Benar apa? Aduh, benar apa itu Salman? Memang paling depan kalau bahas itu ya Salman. Deh. Loh, banyak tuh kata lu gak, pasti kan ada Kayaknya Bang jamaahnya yang Salman ini janda-janda kan, janda-janda Kristus itu. Nah, itulah yang kau suruh Salman jaga. ini kayaknya sudah berpengalaman. Dia selalu fokus ke dunia perjandaan aja. Ya, enggak, ini nih jujur ya, tandai Gak, itu lensa di bawah itu minta bagian itu, bagian apa dia? Kediri. Iya, betul, aku setuju. Informatal ini Bang Infomata Lensa ini saya mau angkat jadi ketua tim media. Jadi seluruh media-media yang ada syuting-syuting di seluruh dunia. Nanti kan saya rencana mau debat dengan Sri Rav Shankar di India. Itu yang hadir nanti bisa 5 juta orang di India. Karena penduduk India kan jumlahnya 1,3 miliar. Rencana mau saya sapu bersih. Nanti Bang Infomata Lensa bagian dokumentasi. Aduh ini Bang Duga. Iya kan? Kata lu gak, kurang ajar ketua lapangan. Lu gak, bentar lu. Kata lu gak, Ucang boleh bagian jaga-jaga janda Kristus, tapi syaratnya satu, harus digebiri dulu dia katanya. Mau? Ini depan. Bukan ini. Dunia nyata ada dunia dialog nih Bang Duga. Gimana sih? Aku enggak lah Jang, kalau dikebiri dulu syaratnya.
Parah lo gak? Ya kan Jam untuk lo. menjaga bang. Tapi dipakai sendiri sama Luka kalau janda-janda Yang merah. tentu kan banyak sekali godaan. Makanya tidak boleh. Luga, kau bilang untuk menjaga, salah. Kenapa? Karena disitulah kita memberikan peluang, di mana ada muncul lagi Tuhan-Tuhan baru, di mana Iya. ada anak lagi tanpa bapak. Tahu caranya kau? Betul nggak, Jang? Betul. Nah, Bang Luka. Ya udah, kalau kau nggak setuju jaga Cang. Gini aja lah Cang, kau megang parkiran aja Cang. Ini parkiran juga ini mau diparkir. Kita kalau konser, ya kan, tentu kan motor-motor, mobil-mobil diparkir. Nah, kau apanya yang megang lapangan parkiran? Yang diparkir itu kalau di sini Luka, di luar tidak pakai parkir Luka, gimana? Masih Luka ini ya. Iya, ya setidaknya kau kan bisa itu. Di parkir 3.000 4.000 kan lumayan. Apa tuh dindingnya halu dulu? Iya, rencana juga kami ini mau mengadakan konser di Pantai Panjang Bengkulu, nanti yang hadir 5 juta orang. Yang ada di jadi kan di situ anak-anak jangkrik jadi enggak. Rencana kami mau bikin konser di Sumatera. Gitulah kira-kira ya dan nonton. Habis Indonesia. Cang, berat Cang, syaratnya Cang, berat lu gak ngasih syaratnya. Gimana? Berat. Modelnya main kebiri aja, Cang, sanggup loh. Loh, masalahnya si Kucang ini orangnya ngacengan. Nggak boleh, Cang. Loh. Naik Kalau nggak gini aja. Assalamualaikum. Bubar wae dah sore masih. Waalaikumsalam. Lu kan Kucang mau jaga buka Capek-capek denom baru, Ren. kalian nge-lab nih ya. Kau dengar dulu, Ren. Kau dengar dulu. Lu kan mau buka denom baru kan? Nah, terus si Scorpion bagian apa? Administrasi. Eca bagian ini konsumsi. Bang Baroka bagian jagal. Nah, Kucang ini tak bagian. Aku bagian. Aku bagian. Eca dilarang memasuki wilayahku. Aku harus seksi konsumsi. Jangan Iya, jangan Pak. mengambil alih seksiku ya. Jangan mengambil ntar- alih ntar- seksiku. Nah, Ntar itu kita rundingkan dah. ngambil seksi lain ya. Jangan ngambil Ntar kita wilayahku. rundingkan. Jadi turun deh. Halo Kak Yumi. Ngapain Jangan gitu lah. Kan bisa kerjasama. Jangan ngambil jangan wilayah ikut-ikutan seksi gitu. konsumsi ya. Oh, ambil wilayah Kerjasama lain aja. bukan dokumentasi terserah ya. Oke. Jadi Ren, Kucang milih, aku bagian jaga janda Kristus lalu gak katanya. Oh bisa bang, tapi sarannya satu dikebiri dulu katanya. Kalau dia nggak mau, kayak mana itu? Mana aku sekarang, hilang dia ya? Man, Salman. Kok hilang dia? Kok kurus sekarang? Kelihatan patah hati.